Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Hasana dengan nomor induk mahasiswa 860222654, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7 UPBJJ UT Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan tema uji makanan dan uji karbohidrat. Mari kita simak penjelasannya. Praktikum yang pertama yaitu uji karbohidrat. Berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Langsung saja, saya akan mempraktekkan uji karbohidrat. Adapun langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita menggunakan cairan betadine untuk meneteskan 2-3 kali tetes kepada satu persatu bahan makanan yang sudah kita siapkan. Yang pertama ada pisang. Mari kita teteskan di betadine ini. Selanjutnya ada apel. Yang ketiga ada nasi. Kemudian ada telur rebus, tahu putih, margarin, selanjutnya biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan yang terakhir kentang. Setelah kita teteskan 2-3 tetes betadine yang mengandung lugol, selanjutnya kita tunggu beberapa menit. Kita lihat reaksinya, bagaimana reaksi dari bahan makanan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian dapat kita lihat bahwa hasil pengamatannya yaitu yang pertama pisang. Pisang ini ketika ditetesi cairan lugol, warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Selanjutnya yang kedua yaitu apel. Apel ketika ditetesi cairan lugol, warnanya tetap yaitu mengikuti warna betadine, yang mana warnanya coklat. Kemudian yang ketiga nasi. Nasi ini ketika dikasih cairan lugol, maka berubah warna menjadi ungu kebiru-biruan atau ungu biru pekat. Kemudian telur rebus. Telur rebus ini ketika ditetesi cairan lugol, awalnya berwarna coklat. Lalu beberapa menit kemudian warnanya akan berubah lagi menjadi warna putih seperti telur. Kemudian yang kelima yaitu tahu putih. Tahu putih ini ditetesi cairan lugol, awalnya berwarna coklat. Namun setelah beberapa menit kemudian warnanya sedikit pudar mengikuti warna awal tahu putih. Selanjutnya yaitu margarin atau mentega. Margarin atau mentega ini yang sudah ditetesi cairan lugol, awalnya berwarna kecoklatan, kemudian berubah menjadi warna biru kehitaman. Selanjutnya biskuit. Biskuit ketika ditetesi dengan cairan lugol, maka berubah menjadi warna biru kehitaman. Selanjutnya tepung terigu. Tepung terigu ini jika ditetesi cairan lugol, maka berubah warna menjadi ungu kebiruan atau ungu pekat. Selanjutnya gula pasir. Gula pasir yang ditetesi cairan lugol, warnanya mengikuti warna betadine, yaitu kecoklatan. Dan yang terakhir adalah kentang. Kentang ini ketika ditetesi cairan lugol, maka warnanya berubah menjadi warna biru kehitaman. Berikut adalah tabel hasil pengamatannya. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa makanan yang mengalami perubahan warna. Ada yang mengalami perubahan warna dan ada juga yang tidak mengalami perubahan warna sesuai dengan warna betadine. Kemudian dapat kita lihat juga bahwa bahan makanan yang mengalami perubahan warna ungu atau biru pekat terdiri dari pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Jadi, bahan makanan yang terdiri dari karbohidrat yaitu ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Karena bahan makanan ini mengalami perubahan warna.
Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu uji lemak. Berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Baiklah, praktikum selanjutnya yaitu uji lemak. Pertama-tama, kita ambil kertas yang berlabel air. Kita teteskan air secukupnya, sekitar 2-3 sendok. Kemudian yang kedua yaitu minyak. Kita teteskan 1-2 sendok minyak pada kertas coklat yang sudah kita sediakan. Kemudian yaitu kemiri, kita oleskan. Selanjutnya yaitu margarin. Selanjutnya yaitu seledri, kita oleskan berulang kali. Selanjutnya yaitu singkong kering. Biji jagung, ada susu. Selanjutnya kacang tanah, santan, kemudian santan. Yang terakhir yaitu pepaya. Setelah beberapa menit kemudian, kita akan menunggu ada perubahan apa dari beberapa bahan makanan yang sudah kita coba. Setelah beberapa menit kemudian, kita lihat bahwasanya air tidak meninggalkan bekas. Kemudian yang kedua yaitu minyak. Kita lihat bahwa minyak ini meninggalkan bekas pada kertas coklat. Selanjutnya kemiri. Kemiri ini meninggalkan bekas pada kertas coklat. Kacang tanah juga meninggalkan bekas coklat. Seledri tidak meninggalkan bekas coklat. Kemudian margarin. Margarin ini juga meninggalkan bekas. Selanjutnya singkong kering. Singkong kering ini tidak meninggalkan bekas. Kemudian santan. Santan dapat kita lihat bahwasannya meninggalkan bekas. Biji jagung tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya yaitu susu. Susu di sini meninggalkan bekas pada kertas sampul coklat. Dan yang terakhir yaitu pepaya. Pepaya tidak meninggalkan hasil bekas pada sampul coklat. Berikut adalah tabel hasil pengamatannya. Selanjutnya, pada praktikum yang kedua dapat disimpulkan bahwa kandungan zat makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak maka tidak akan meninggalkan bekas noda apapun. Berdasarkan hasil praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Cukup sekian praktikum pada kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.